Pemirsa, Subdit Cyber di Ditreskrimum Polda Jawa Timur berhasil menangkap 2 pemeran video porno kebaya merah yang viral dalam beberapa waktu terakhir. Dan setelah mendalami kasus video porno kebaya merah, mulai dari penyelidikan hotel yang digunakan dalam pengambilan gambar, yakni sebuah hotel di Surabaya, serta identifikasi terhadap pelaku, polisi akhirnya berhasil menangkap terduga pemeran dalam video berdurasi 16 menit ini. Kedua pemeran video porno ini merupakan warga Surabaya dan Malang dan berhasil ditangkap petugas pada Minggu malam. Pengungkapan kasus konten video porno yang sempat trending di media sosial ini juga masih terus didalami oleh pihak kepolisian. Video ini beredar di media sosial dan juga tentunya melalui media-media lainnya termasuk juga media aplikasi komunikasi. Nah, ini kita lihat beberapa adegan di awal video berdurasi 16 menit ini kemudian memang ada skenario tertentu dalam video ini. Untuk bisa memberikan pandangannya mengenai hal ini kita sudah terhubung dengan narasumber Mbak Devi Rahmawati selaku pengamat sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Devi. Baik Mbak Devi. Sepertinya kami masih ada kendala, kami tidak bisa mendengar dengan jelas suara Mbak Devi. Kami coba perbaiki, tapi sambil menunggu Mbak Devi atau memperbaiki jalur dengan Mbak Devi, kita akan dengarkan terlebih dahulu laporan dari rekan kami Sandi Irwanto di Surabaya. Yang saat ini, apakah Mas Sandi Irwanto ini ada di depan dari hotel yang diduga sebagai tempat pembuatan video tersebut? Silakan dijelaskan, Sandi Irwanto. Baik, terima kasih Putri Viola dan pemirsa. Saat ini saya berada di kawasan Jalan Raya Gubeng, di seberang sebuah hotel diduga di mana hotel ini dijadikan tempat untuk pengambilan gambar video asusila yang saat ini lagi viral, lagi populer di media sosial. Ya, hotel ini sendiri tergolong baru di kawasan Jalan Raya Gubeng ini. Di sini juga banyak hotel-hotel sejenis, di mana hotel ini diduga menjadi kuat tempat pembuatan film porno yang diperankan oleh seorang laki-laki asal Surabaya dan perempuannya dari Malang. Dapat saya kabarkan bahwa pasca viralnya video berjudul Kebaya Merah di media sosial ini, aparat kepolisian baik dari Polrestabes maupun dari Polda Jawa Timur mencoba melacak sejumlah hotel di Surabaya. Meskipun di media sosial itu coba mengecoh bahwa video ini direkam di Bali, tetapi yang tidak bisa dipungkiri bahwasanya di gambar video ini juga tampak saat perempuannya berjalan dan kamera bergerak melihat panorama di luar hotel yang menunjukkan ada ikon kota Surabaya yaitu Patung Surabaya yang ada di tepi Kalimas, di mana suasana malam hari ini juga tampak terang. Nah, dari video inilah aparat kepolisian kemudian melacak hotel yang ada di sekitar kawasan Gubeng, kemudian ditemukan hotel berinisial L ini. Nah, dari hotel ini kemarin malam aparat kepolisian dari unit PPA Polrestabes Surabaya dan Polda Jawa Timur melakukan pemeriksaan di hotel ini. Sehingga dari hotel ini kemudian melacak mendapatkan dua juta ini. Ya, Sandi Irwanto, terima kasih untuk laporan Anda. Kami akan terus tunggu bagaimana hasil dari penyelidikan polisi mengenai kasus ini. Mbak Devi, kita memang masih belum mendapatkan informasi yang lebih dalam, lebih banyak lagi dari pihak kepolisian. Memang sudah berhasil menangkap, tapi masalah motif, hubungan dari kedua pelaku ini seperti apa, tujuannya mengedarkan, bahkan membuat video ini sampai 16 menit ini, kita juga belum bisa mendapatkan informasi lebih jauh. Tapi Mbak Devi bagaimana melihatnya? Begitu niatnya mereka membuat video ini secara khusus dengan durasi panjang dan asumsi kita adalah sejauh ini mengedarkannya secara sengaja melalui media sosial, Mbak Devi. Ya, memang sebenarnya sejak 15 tahun lalu, jauh sebelum pandemi, studi-studi akademik literatur di dunia menunjukkan ada pergeseran bagaimana praktik prostitusi. Itu semua beralih ke online. Kenapa? Karena ada insentif atau keuntungan dengan menggunakan medium online.
Pertama, seseorang yang menjadi pelaku dari praktek asusila tersebut tentu saja bisa terbebas dari stigma. Dia tidak perlu kemudian dikenali oleh orang lain karena harus berada di satu tempat tertentu secara nyata, artinya secara offline. Yang kedua, penggunaan ruang digital itu memudahkan mereka, tanda kutip, memudahnya tanda kutip ya, artinya mereka bisa berkelit bahwa satu, apa yang mereka lakukan itu sebenarnya hanya dalam konteks misalnya drama misalnya, lalu kemudian untuk melacaknya semakin sulit karena teknologinya tidak digunakan di Indonesia misalnya. Jadi ada beberapa hal yang kemudian, yang ketiga yang menariknya adalah kalau dahulu untuk berpraktik prostitusi tadi biasanya membutuhkan orang ketiga untuk membantu memasarkan atau menjualnya. Tapi dengan adanya teknologi digital, maka setiap orang berpeluang untuk secara mandiri memperdagangkan tanda kutip dirinya tanpa ada bantuan siapapun. Baik. Sehingga kemudian mereka bisa lebih utuh misalnya mendapatkan keuntungan. Baik, Mbak Devi, kita sampai di poin itu terlebih dahulu. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Termasuk juga yang ramai adalah dengan adanya video ini kemudian banyak sekali pembahasan mengenai fetis kebaya. Nah, ini kita juga akan bahas tentunya setelah jeda. Kami segera kembali sesaat lagi. Kita akan kembalikan perbincangan. Mbak Devi tadi sudah mengatakan dengan kemajuan teknologi, kemajuan zaman, ada media sosial dan berbagai macam, ini orang jadi semakin leluasa untuk bisa menyebarkan hal-hal seperti ini, video asusila seperti ini. Termasuk juga Mbak Devi, semakin berani orang untuk bisa menyiarkan setidaknya melalui media sosial karena bisa juga menjadi anonim begitu di media sosial apa yang menjadi referensi seksualnya. Termasuk juga kalau kaitannya dengan video ini adalah banyak yang mengatakan ini mengenai fetis kebaya merah begitu. Ini juga sebagai salah satu contoh bahwa orang ini semakin banyak untuk bisa mengumumkan ataupun menyiarkan juga imajinasi seksualnya melalui media sosial. Bagaimana melihat hal ini, fenomena ini, Mbak Devi? Ya, secara sosial yang menarik adalah bagaimana batasan-batasan yang dulu menjadi sangat tabu, sekarang semuanya menjadi terbuka dengan sangat leluasa, gitu ya, karena setiap orang bisa menjadi produsen sekaligus konsumen. Nah, menariknya kita tahu upaya untuk merebut perhatian publik di ruang digital itu juga tidak mudah. Karena dalam 1 menit misalnya 60 second, 60 detik, itu ada jutaan foto yang diupload, ada ratusan ribu video yang juga dipost misalnya. Sehingga kemudian setiap orang yang kemudian ingin eksis tanda kutip di ruang digital akan berupaya mencari pembedaan-pembedaan. Inilah yang kemudian kita lihat bagaimana banyak sekali tanda kutip akrobat-akrobat yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin mencari perhatian di ruang digital baik yang berbayar maupun tidak. Sehingga tidak heran kalau kemudian muncul hal-hal yang tentu saja sangat menyesakkan misalnya bagi kita karena itu bisa jadi merusak nilai, norma, dan hal-hal yang menurut kita tidak pantas untuk dilakukan apalagi dipertontonkan di ruang publik. Baik, Mbak Devi Rahmawati, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa memberikan pandangannya mengenai hal ini. Kita akan terus tunggu bagaimana hasil proses penyidikan dari pihak kepolisian. Sekali lagi terima kasih Mbak Devi, sehat-sehat selalu. Pemirsa, perbincangan singkat ini juga sekaligus menjadi penutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Malam kali ini. Dan seperti biasa kami akan kembali lagi esok, jamnya masih sama, 18.30 waktu Indonesia Barat. Jangan sampai Anda lewatkan. Saya Putri Viola pamit, selamat malam. Sampai jumpa.